Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah amalan yang sangat besar nilai pahalanya, namun tidak mudah dilakukan, yaitu ikhlas. Ikhlas adalah pondasi dari seluruh amal ibadah. Tanpa keikhlasan, amal yang besar sekalipun tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ayat ini menunjukkan bahwa inti dari ibadah adalah memurnikan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang dilakukan karena ingin dipuji, dilihat orang, atau mengharapkan dunia tidak akan memiliki nilai yang sejati. Jamaah sekalian, mengapa ikhlas itu sulit? Karena manusia memiliki kecenderungan ingin dihargai, ingin mendapat pengakuan atau validasi, dan ingin dianggap baik oleh orang lain. Namun, Islam mengajarkan bahwa amal terbaik adalah amal yang dilakukan tanpa mengharap apapun selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis ini menjadi pengingat bahwa niat adalah penentu utama apakah amal kita diterima atau tidak. Yang selanjutnya yaitu adalah tanda-tanda orang ikhlas. Yang pertama, orang yang tidak peduli pujian atau celaan manusia. Orang yang ikhlas pada penilaian Allah bukan manusia yang haus akan pujian. Pujian tidak membuatnya bangga. Celaan tidak membuatnya berhenti berbuat baik. Yang kedua, merasa cukup dengan pahala dari Allah. Ia tidak menuntut balasan dunia, tidak menunggu ucapan terima kasih, dan tidak merasa kecewa jika tidak dihargai. Yang ketiga, tetap beramal meski tidak ada yang melihat. Ia melaksanakan ibadah secara konsisten, baik di depan orang maupun ketika sendirian. Yang keempat, tidak membesar-besarkan amalnya. Ia takut jika amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak pernah sombong dengan amalan yang ia lakukan. Lalu yang selanjutnya, cara melatih ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melatih ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, hal yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu memperbaiki niat sebelum beramal. Sebelum melakukan kebaikan, tanyakan pada diri kita sendiri, untuk siapa kita melakukan ini. Yang kedua, tidak menceritakan amal kebaikan tanpa keperluan. Banyak orang terjebak ria karena ingin dipuji, menyembunyikan amal membuat hati lebih bersih. Yang ketiga, mengingat bahwa dunia hanya sementara. Jika kita sadar bahwa dunia tidak kekal, kita tidak akan mengejar penilaian manusia, tetapi mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berdoa agar diberi hati yang ikhlas. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas syirik yang tidak aku ketahui." Yang kelima, melatih amal kecil secara konsisten. Ikhlas tidak selalu berasal dari amal yang besar. Justru amal kecil yang dilakukan terus-menerus akan melatih ketulusan hati. Yang selanjutnya, pentingnya ikhlas untuk ketentraman jiwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang ikhlas akan memiliki hati yang lebih tenang. Mengapa? Karena ia tidak terbebani oleh harapan terhadap manusia. Ia hanya bergantung kepada Allah, sehingga hatinya menjadi lebih ringan, lapang, dan jauh dari kekecewaan. Orang yang ikhlas juga akan lebih mudah bersabar ketika menghadapi ujian. Ia yakin bahwa semua berasal dari Allah dan pasti ada hikmahnya. Karena itu, ia tidak mudah gelisah atau putus asa. Jamaah sekalian, ikhlas memang berat, tetapi nilainya sangat besar. Jika kita mampu menjaga keikhlasan, sekecil apapun amal kita, Allah akan membesarkan pahalanya. Namun, jika kita kehilangan keikhlasan, sebesar apapun amal kita bisa menjadi sia-sia. Mari kita berdoa agar Allah membersihkan hati kita dari penyakit ria, sombong, dan ingin dilihat manusia. Semoga Allah menerima amal ibadah kita.
memberikan kita keikhlasan dalam beramal, dan meneguhkan hati kita di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum singkat dari saya mengenai makna ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.